melaksanakan ibadah puasa, dan kita kemarin sudah belajar tentang hal-hal yang paling penting dari ibadah puasa. Sebenarnya banyak, kajinya itu banyak, tetapi mungkin waktu yang tidak terlalu memungkinkan untuk ke sana. Dan juga namanya mempelajari fikih itu kan sebenarnya durasinya panjang begitu. Ya, tapi kita coba meringkaskan hal-hal yang paling penting terkait dengan ibadah puasa, sehingga ibadah puasa yang kita lakukan ini bernilai sah, valid dia untuk menjadi sebuah amalan yang dipandang dan dicatatkan dalam catatan amal kita, lalu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang paling penting pertama. Dan hal berikutnya yang paling penting juga terkait dengan amal ibadah yang kita selalu lakukan setiap hari, yaitu ibadah sholat. Hal ini penting untuk kita pelajari juga fikihnya, supaya kita benar-benar merasa bahwa kita yang melaksanakan ibadah sholat ini tahu bahwa yang sholat yang kita lakukan ini sah begitu, ya, valid. Adapun nanti bagaimana pahalanya, bagaimana tingkat kekhusyuan kita, itu akan tergantung kepada tiap individu kembali. Gitu. Kembalikan kepada tiap individu sejauh mana dia khusyuk dalam sholat, begitulah tingkat dari ganjaran pahala sholat yang dia lakukan. Ala kulli hal, kita bersyukur bahwa kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan, kita diberikan peluang untuk mengaji. Majelis ta'lim seperti ini luar biasa. Allah sangat senang sekali dengan orang-orang yang hadir di majelis ta'lim yang serius ingin belajar tentang agamanya gitu. Rasa-rasanya kalaulah setiap orang memiliki agama dan dia mempelajari agamanya dengan baik, rasa-rasanya tak ada masalah di dunia ini. Tapi karena kurang dan minimnya mempelajari tentang agamanya sendiri, ya, agama sendiri belum kelar, pelajari pula agama orang lain, ya kan, akhirnya menyalahlah amalan-amalannya. Maka sungguh kesyukuran yang besar kita bisa hadir sama-sama di tempat ini, diberikan waktu, diberikan peluang untuk mengaji bersama. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan teladan. Bapak Ibu rahmati Allah, ilmu yang kita pelajari ini bukanlah ilmu tiba-tiba muncul. Ilmu tentang agama itu bukan tiba-tiba karangan Nabi Muhammad, tidak sama sekali. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dititipkan pesan agama ini kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan seutuhnya, sepenuh-penuhnya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang korupsi, ya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat kemudian mengajarkan kepada para tabi'in, generasi setelahnya namanya tabi'in. Ya. Tabi'in mengajarkan kepada generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Generasi selanjutnya ada generasi para ulama salafus shalihin, yaitu 4 mazhab: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu generasi setelahnya mengajarkan terus sampai masa Imam Khalaf. Imam Khalaf ini Imam An-Nawawi, Imam Ar-Ramli, ya. Nah, ini masa 1200-an, ya. Nah, kemudian sampailah kepada masa kita sekarang. Rantai keilmuan ini tidak ada terputus kalau kita memang mengajinya kepada orang yang mengaji bersanad, ya. Sehingga nggak ada yang nyeleneh tuh kajiannya. Tapi kalau kajinya sudah terputus, sanadnya terputus, ya, ada orang ngaku-ngaku misalnya, ya, saya dapat ilmu langsung dari Imam Mahdi misalnya, ada terputus sanadnya. Mana ada orang ketemu dengan Imam Mahdi itu ngaku-ngaku? Tidak ada. Ya, ketemu dengan Imam Mahdi itu salah satu bentuk hal yang luar biasa itu kepada para nabi begitu. Ya, tapi kalau ada orang ngaku, saya dapat ilmu langsung dari Imam Mahdi, terputus sanadnya. Terputus ilmu agamanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi rantai sanad keilmuan ini harus bersambung. Saya belajar ilmu fikih dari guru saya, Syekh Alauddin Za'atari, mufti di Republik Arab Suriah. Beliau dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sanadnya jelas, ada sekitar sanadnya. Ya, jadi keilmuannya itu jelas. Karena mengaji tentang fikih ini tidak boleh asal-asalan. Bukan kita otodidak aja Ustaz, beli buku terjemahan fikih lalu kita ngajar fikih, tidak bisa begitu. Karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan fikih ini perbedaan pendapat nanti. Nah, jadi di antara perbedaan pendapat ini mana yang sahih, mana yang dilaksanakan, mana yang tidak. Nah, ini dia. Kalau kita tidak mengajinya itu dengan sanad,
maka yang aneh-aneh itu muncul ya. Maka insya Allah kita bersambung sana kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita membahas sekarang tentang syurutu sihatus sholat, syarat-syarat yang menjadikan sholat yang kita lakukan itu sah. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu dirahmati Allah, terkait dengan masalah sholat, ya, di Al-Quran itu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah sholat. Itu nomor satu. Yang ada di Al-Quran itu hanya perintah menjalankan sholat. Ya, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, ya. Itu seperti itu, atau wa aqimus shalah wa atuz zakah wa iqamis shalah wa itaz zakat. Bentuknya seperti itu, tapi tidak ada teknis, ya, juklak dan juknis mungkin gitu ya, tentang pelaksanaan ibadah sholat. Tidak ada juklak ataupun juknis atau tata cara, kaifiyat kalau bahasa agamanya di dalam agama Islam terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat itu murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka disebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat sebagaimana aku sholat. Nah, masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Sahabat diperintahkan untuk sholat sebagaimana Nabi sholat. Nah, sebagian sahabat melihat Rasulullah sholat, ya Allahu Akbar, mengangkat tangannya tinggi, Allahu Akbar. Oh gitu Nabi sholat. Dia perhatikan, inilah sholat Nabi. Di lain waktu, karena kan sholat ini kan tiap hari, ya. Sahabat yang ini pulang, ya, mungkin dia nggak di dalam kota Madinah, dia pulang di luar kota Madinah. Sahabat lain datang, dilihat Nabi sholat, Allah, agak rendah sedikit, tadi agak tinggi, ya, agak rendah. Oh begitu Nabi sholat. Nah, pulang sahabat ini. Ada sahabat lain lagi melihat, Allahu Akbar, diletakkanlah bersedekapnya di dada. Oh begitu Nabi sholat tuh. Nah, sahabat lain melihat Nabi pernah sholat, Allahu Akbar. Di sini dia di tengah-tengah. Mazhab Imam Syafi'i. Di lain waktu sahabat melihat Allahu Akbar, dia di bawah pusar. Lain waktu ada sahabat yang melihat Allahu Akbar, tidak bersedekap, tangannya ke bawah. Jadi sahabat ini melihat seperti ini, sahabat ini melihat seperti ini, sahabat seperti ini. Nah, mereka kan mengajarkan kepada generasi setelahnya. Karena kewajiban para sahabat itu, bagaimana mereka lihat Nabi sholat, wajib mereka melakukan seperti itu. Kalau mereka lihat sahabat lain, ya, dia lihat Nabi sholatnya begini, misal, ya. Lalu dia lihat misal Abu Bakar sholatnya begini ke bawah, dia nggak boleh ikut Abu Bakar, nggak boleh. Ati Allah wa ati Rasul. Karena dia lihat Nabi sholat begini, maka dia sepanjang hidupnya sholatnya begini, kecuali dia ada lihat Nabi sholatnya tangannya ke bawah. Itu dia. Ya, jadi makanya sahabat ini terjadi perbedaan pendapat. Maka riwayat-riwayat tentang pelaksanaan sholat Nabi, ya, sholat yang sesuai dengan pelaksanaan sholat Nabi itu banyak, beragam. Makanya disitulah kemudian terjadi perbedaan pendapat ulama. Ulama yang ini ambil dari sahabat yang ini, ulama yang ini ambil sahabat yang ini. Nah, begitu dia. Disitulah kemudian terjadi sedikit perbedaan dalam pelaksanaan ibadah sholat terkait dengan fikihnya. Nah, ini dia. Itu hal yang paling pertama ingin saya sampaikan. Supaya apa? Supaya nanti kita ketika mempelajari fikih itu tidak menjadi orang yang picik. Ya, picik itu gimana? Yang sholat, tata cara sholat itu yang ini aja yang benar nih. Yang lain daripada ini bid'ah, itu haram, itu nggak sah sholatnya. Itu dah. Itu yang keliru itu. Selama masih dalam koridor 4 mazhab. Ya, 4 mazhab ini memang luar biasa sekali memegang kukuh tentang Al-Quran, Sunnah Nabi, dan juga pendapat para sahabat-sahabat. Mereka masanya dekat dengan sahabat. Ya, bahkan disebutkan Imam Hanafi itu posisinya pada tabi'ut tabi'in. Posisi beliau tabi'in. Ya, Nabi, sahabat, ya, generasi setelah sahabat tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah berguru kepada tabi'in. Gitu. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik itu posisinya di tabi'in juga, karena belajar kepada salah seorang tabi'in. Nah, jadi generasinya dekat betul dengan masa-masa Rasulullah, di mana sahabat itu orangnya luar biasa memegang tentang sunnah Rasulullah,
tabi'in pun nggak kalah kuat yang memegang hadis-hadis Rasulullah, maka generasi-generasi awal, generasi-generasi 300 yang awal ini memang generasi terbaik. Makanya ada hadis Nabi SAW, khairul qarni qarni, ya, sebaik-baik kurun, ya, sebaik-baik satu kurun itu 100 abad, ya, abad yang terbaik itu abad yang aku ada di dalamnya, itu abad pertama, ya. Tsumma yalihi min ba'di, kemudian 100 tahun berikutnya, tsumma yalihi min ba'di, 100 tahun berikutnya, 300 tahun pertama itu masa-masa terbaik yang Nabi akui sendiri, ya, di dalam hadisnya. Sehingga ketika kita mengambil pendapat dari 4 imam mazhab, itu sudah bisa dipastikan itu pendapat para salafus solehin, para imam yang memegang sanad-sanad terbaik keilmuan sampai kepada Rasulullah, dan juga sebaik-baik pendapat yang bisa kita pegang. Jadi kalau kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i di Indonesia, mayoritas Syafi'i, itu bagus, sudah sesuai. Ya, kalau mungkin teman-teman Salafi mengambil pendapat dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bagus, karena itu masih di sana koridornya. Ya. Tapi kalau sudah ada yang di luar dari 4 itu, ini jadi masalah nih. Ini jadi masalah. Ya, kemana sanad, ketersambungan sanad ilmu mereka? Itu yang menjadi masalah. Ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat yang menjadikan sholat kita itu sah, yang namanya sihhatus sholah. Ya. Yang dimaksud dengan syarat sah sholat adalah sesuatu yang tidak ada di dalam pelaksanaan ibadah sholat, tetapi kalau ia tidak ada, tidak sah sholatnya. Ya, misalnya kayak wudhu kan kita bukan waktu lagi sholat kita kerjakan kan, tapi sebelum sholat, karena kita berwudhu maka kita suci. Kalau kesucian kita dari hadas tadi hilang karena buang angin dalam sholat, maka sholat kita pun tidak sah jadinya. Itu namanya syarat. Dia tidak ada di dalam rukun sholat, tetapi kalau dia tidak ada, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu ringkasnya tentang masalah syarat sah tadi. Syarat sah sholat yang pertama, at-thaharah. At-thaharah itu adalah suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil ini misalnya buang air kecil. Kalau hadas besar, buang air besar. Bukan, buang air besar masih hadas kecil. Ya, yang hadas besar itu yang menyebabkan mandi junub. Nah, itu hadas besar. Ya, nah, itu hadas besar tuh namanya. Apakah berhubungan suami istri, keluar mani, haid, nifas, itu melahirkan, itu bagian dari yang hadas besar. Hadas kecil ya selain dari yang itu, buang air kecil, buang air besar, muntah, itu hadas kecil semua itu. Ya, buang angin, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan di mazhab Syafi'i, ya, itu semua termasuk dari hadas kecil. Nah, jadi at-thaharah, kesucian kita dari hadas kecil dan hadas besar, itu merupakan syarat sah sholat. Kalau kita tidak suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, walaupun kita laksanakan rukun sholat tadi, maka sholat kita tidak sah. Bagian pertamanya. Bagian yang keduanya, yang dimaksud dengan at-thaharah, kesucian adalah kesucian pakaian, badan, dan tempat dari najis. Najis itu kan ada 3, najis berat, najis sedang, najis ringan. Najis berat itu hanya 2, anjing dan babi. Najis ringan itu hanya 1, kencing anak bayi laki-laki yang belum berumur 6 bulan dan masih meminum ASI ibunya saja. Lalu di antara keduanya ini, itulah namanya najis sedang, ya, najis pertengahan. Air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, tai cicak. Itu tai cicak juga masuk najis sedang itu. Ya. Muntahnya manusia itu masuk najis sedang. Jadi harus kita bersih dari najis-najis ini, baik pakaian, tubuh kita, ataupun tempat sholat kita. Nah, ini 3 hal. Ya. Maka kita harus memperhatikan ketika mau sholat. Ya, kita kan biasa kalau mau berwudu kita ke kamar mandi dulu biasanya. Ketika kita buang air kecil,
Nah, ini mohon maaf sebagai laki-laki kan seringnya berdiri ya. Makruh, nggak sampai haram sih, makruh berdiri. Tapi hendaknya walaupun dia makruh, dia harus memastikan bahwa bekas cipratan dari air kencing tadi itu tidak memantul balik kena ke pakaiannya gitu. Itu harus pastikan. Kalau dia memantul balik kena ke pakaiannya, nah artinya pakaiannya jadi kena najis sedang. Kalau masih dia ada najis sedang itu lalu dia bawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah itu dia. Seringnya begitu ya. Nah, itu kenapa tidak dianjurkan laki-laki kencing dengan berdiri, makruh. Dari sebuah hadis Nabi SAW, la yabullanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang daripada kalian kencing dengan berdiri. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, saya rasa tidak ada kencing berdiri perempuan kan. Tidak susah. Ya, tidak terbayangkan sama saya kan begitu. Ya, ulama-ulama juga nggak ada juga membahas tentang itu kan. Ya, pasti kalau kencing tidak berdiri kalau perempuan. Kalau laki-laki ini laki-laki. Ya. Nah kemudian terkait dengan masalah pakaian tadi, kalaulah cipratan tadi itu kena ke pakaian kita sedikit ya, lalu kita bisa mengalirkan air ke pakaian kita itu, ya kena air dia, lalu luruh, tidak ada lagi baunya, tidak lagi berwarna, ya, tidak lagi terasa, maka pakaian itu sudah suci. Maka kalau kita ke kamar mandi, angkat tinggi-tinggi apa ini celana ini kan, agak sampai ke dekat lutut. Tapi jangan nampak aurat juga, kalau lutut kan aurat ya. Jadi sebisa mungkin, dan sebelum diturunkan pastikan kita sudah menyiram kaki kita. Ya, jangan diturunkan, ya, ada kena di sini rupanya, turun ke bawah, tertutup dia sama celana, kena ke celana. Nah, kaki sama celana sama-sama kena najis. Ketika berwudu diangkat celananya, dicuci kakinya, tapi najisnya sudah ada di sini bagian dalamnya. Maka ini orang yang tidak sah sholatnya, gitu. Ini nggak sah sholatnya. Maka ini harus kita perhatikan ya, tentang hal ini, kesucian. Kemudian kesucian tempat. Alhamdulillah di tempat kita ini bagus ya, masya Allah bersih. Tapi di sebagian masjid dan ataupun musola lah ya, kalau masjid agak jarang ya, lebih bersih. Musola itu kadang-kadang, nah ini pernah pas lagi sholat saya kan, baru udah sholat angkat takbir kan, ketika ruku, loh kok ada cicak di ini, kalau saya sujud di sini pas kena ini, ya pas di tempat sujud. La ilaha illallah, ini gimana cara ini, ya kan? Bahasa menyingkir sedikit, supaya jangan kena di samping sini dia. Ya, nggak apa-apa, di samping nggak apa-apa dia. Nah, cuma tangannya hati-hati, jangan gini pula, gini kan. Ketika kena, batal sholat kita. Kenapa? Karena telah terkena najis anggota tubuh kita. Itu, maka untuk hal ini kita mesti hati-hati. Ya, masalah kesucian dari najis ini sering sekali diabaikan. Nah, itu perlu ada perhatian ke sana. Di bagian masalah at-taharah, yaitu kesucian baik dari hadas kecil dan hadas besar, ataupun dari najis kecil, najis sedang, dan najis berat. Nah, itu dia. Baik, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah kesucian ini? Apakah ada pernah punya pengalaman kena apa gitu, ada? Silakan kalau yang mau bertanya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pertama ini dengan ayat Al-Qur'an musola atau terus wakau marokin ya akhirnya ya, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Nah, ini kan kenapa kok ruku gitu ya? Kita dalam satu sholat kan bersujud. Kenapa kok dinyatakan di situ ruku bersama orang-orang yang ruku gitu? Nah, yang satu. Kemudian terhadap mazhab gitu. Ada beberapa hal yang saya dengar bahwa ya kalau kita ikut mazhab satu Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalau kita nih belajar agama ini kan
instan dari SD, dari SMP, dari SMA sampai sekarang belajar banyak-banyak ustadz, dan ustadz itu berbagai-bagai mazhab juga. Dia seperti ceramah ini dia dengan mazhabnya berbeda-beda juga gitu. Nah, ada suatu hal yang saya dengar ya, kalau misalnya mau ikut satu mazhab ya ikut satu mazhab saja gitu. Contoh seperti wudhu gitu. Wudhu ya dengan berbagai orang ya bersentuhan laki-laki dengan perempuan walaupun bersalaman, walaupun dengan ibunya dinyatakan batal. Gitu. Ibunya. Ya, makanya kami ada pendapat seperti itu. Karena mengartikan bersentuhan itu ya mencolek pun istilahnya, bersalaman, menggandeng tangan gitu ya. Nah itu dinyatakan batal. Nah itu saya juga nggak tahu mazhabnya seperti apa gitu. Nah terkait dengan itu kan banyak mazhab-mazhab yang memang kalau kami ini kan memang saya terutama kan tidak mengerti satu mazhab, saya ikut Syafi'i, tapi ketika mendengarkan orang dengan ustadz yang Syafi'i ya dia menjelaskan Syafi'i, ya kan, dengan Malik ya dengan Malik gitu. Jadi beberapa mungkin kalau misalnya wudhu saya anggap ya kalau bersentuhan dengan laki-laki perempuan yang tidak menimbulkan nafsu, siapapun itu orangnya nggak ada masalah, saya pikir gitu kan, karena memang menurut saya tidak membatalkan gitu kan. Kalau versi yang saya yakini bahwa bersentuhan itu bersentuhan yang lain gitu ya, bukan bersentuhan berpegangan tangan gitu ya. Apalagi dengan ibu kita kalau menggandeng pernah saya menggandeng ibu saya ke tempat sholat, orang bilang loh ini nggak bisa nih, batal puasanya. Menggandeng istri juga batal puasanya gitu. Jadi batal wudhunya gitu. Jadi ada beberapa hal yang terkait mazhab. Nah itu minta juga pendapat Pak Ustaz. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama yang disebut warka'u ma'ar raki'in itu, rukuk itu di dalam Al-Quran merupakan sebuah simbol dari bentuk ketaatan. Jadi artinya taatlah kalian bersama dengan orang-orang yang taat. Begitu di dalam tafsir-tafsir di dalam Al-Quran. Nah disebut dengan rukuk. Ya. Nah itu hal yang pertama. Jadi itu sebuah simbol, ya, simbol ketaatan. Kita taat atas perintah Allah, disuruh rukuk ya rukuk, disuruh sholat ya sholat. Ya, dan usahakan bersama-sama dengan orang yang rukuk. Artinya orang-orang yang sama-sama taat dengan kita. Ya, taat. Ini orang-orang taat. Ini kan semua orang-orang taat nih semua. Waktunya sholat, ya tinggalkan semua kegiatan, lalu kita sama-sama sholat. Inilah yang disebut dengan warka'u ma'ar raki'in. Taatlah kamu atas perintah Allah bersama dengan orang-orang yang sama seperti kamu, sama-sama taat kepada Allah. Artinya kita harus sama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Jangan main single. Tidak ada one man show. Itu maksud dari warka'u ma'ar raki'in. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah mazhab. Ya memang kalau di Indonesia ini mazhab itu yang mayoritas itu Syafi'i. Ya, mazhab. Belum pernah saya temukan ada ustadz yang mazhabnya Maliki. Sepekanbaru, Seriau, belum pernah. Di antara ustadz-ustadz yang terkenal pun tidak ada yang mazhab Maliki, ya, Syafi'i. Yang ada mazhab selain dari mazhab Syafi'i itu teman-teman yang alumni Madinah, alumni dari Universitas Islam Madinah itu rata-rata mazhabnya Ahmad bin Hambal. Nah, itu yang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang salafi itu seperti itu. Ya, ada satu lagi mazhab di Indonesia ini dan agak unik itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak memiliki mazhab, tapi namanya mazhab tarjih. Dia memilih dari 4 mazhab ini mana yang paling kuat menurut mereka pilih jadikan sebuah kaifiat sholat di dalam Muhammadiyah. Tapi kalau kita lihat juga dalil-dalil yang digunakan dalil-dalil mazhab Imam Ahmad bin Hambal malah. Ya, jadi tidak keluar dari 4 mazhab itu juga. Lalu bagaimana kita menyikapi sebagai seorang awam ataupun sebagai jamaah? Ya, kami Ustaz ngaji di sini, ngaji di sini. Banyak kami ngaji mulai dari kecil sampai dewasa. Mazhab mana yang kami pakai? Kan itu. Pertama, selagi masih dalam koridor 4 mazhab silahkan ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Tetapi ada kelebihan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kelebihannya seperti yang saya sebutkan di awal, rantai sanad. Ya, rantai keilmuan mazhab Imam Asy-Syafi'i di Indonesia itu memang betul-betul bisa dilacak. Ya, dari siapa, ustadznya siapa, ustadz dari ustadznya siapa, ustadz dari syekhnya siapa, bisa dilacak semua. Nah itu salah satu kelebihan dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, banyak, ya ustadz-ustadznya ini banyak.
kalau kita mau belajar mazhab Imam Malik, silakan Pak, nggak masalah. Cuman pertanyaannya satu, siapa ustadznya? Nah, kemudian kalau misalnya ada satu, ada Ustaz, ada namanya Ustaz Abdullah misalnya, ya dia mazhabnya mazhab Imam Malik. Lalu kalau misalnya Ustaz Abdullah ini sedang tidak ada di tempat, sedang umroh dia, lalu kita menemukan satu masalah, kepada siapa kita nanya? Ya kan? Jadi sangat terbatas, limited sekali orang-orang yang bisa kita jadikan rujukan dan referensi dalam mazhab tersebut. Nah, kelebihan mazhab Syafi'i karena ramai, jadi mana-mana ustadz sama sebenarnya, beda tipis-tipis saja itu, tidak terlalu banyak. Nah, yang ketiga terkait dengan pertanyaan tadi, ada bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu, itu mazhab Syafi'i memang demikian kepada yang bukan mahram. Nah, tidak pernah ada dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bersentuhan laki-laki dengan ibunya batal wudhu, belum pernah saya temukan. Berarti dia nggak ngaji dia itu namanya nggak ngaji. Dalam mazhab yang paling ketat masalah wudhu itu mazhab Syafi'i. Maksudnya paling ketat itu bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram batal kepada istrinya. Istri kan bukan mahram, istri kita Pak bukan mahram kita. Kalau dia mahram kita, tidak boleh kita nikah sama dia, karena pengertian mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Ibu saya mahram saya, adik perempuan saya mahram saya, tante saya mahram saya. Kan tak boleh saya nikah sama emak saya, sama adik perempuan saya, sama anak perempuan saya, sama tante saya, tak boleh. Itu namanya mahram. Istri, enggak, istri itu bukan mahram. Tetapi kita boleh bersama dengan istri karena masih ada akad nikah namanya. Itulah yang menghalalkan kita bersama istri. Suatu saat wal-iyyazubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah, kalaulah ada orang bercerai, maka akad nikahnya putus kan? Akad itu ikatan nikahnya putus. Apakah boleh lagi mereka ini berpegang tangan? Tidak boleh, karena mereka bukan mahram. Mereka dibolehkan berpegangan tangan, dan lebih daripada itu hanya gara-gara akad. Selesai akadnya, selesai. Mereka bukan mahram lagi, tak boleh berduaan, tak boleh berpegangan tangan, ya, apalagi yang lain-lain. Nah itu dia. Ya, maka kalau ada yang mengatakan berpegangan tangan ibu lalu batal wudhunya, ini luar biasa nih, mazhab apa ini ya? Ya, 4 mazhab itu tidak ada itu. Ya, nah, karena itu yang paling ketat itu mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad bin Hambal itu batal wudhu kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram bila terpenuhi 2 syarat. Satu, ada unsur kesengajaan. Yang kedua, muncul syahwat di sana, ya, tergerak. Ada sesuatu, kalau kata ulama, ada tergerak sedikit. Ada kontaknya dia, kontak dia kan. Itu batal tuh, ya. Nggak sengaja di jalan kan, nih ada tangan perempuan, terus kontak ya kan, batal wudhu dia. Kalau tidak ada kontaknya, tidak batal. Itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Imam Malik, kalau sengaja, sama ada dia kontak atau tidak kontak, ada batal. Satu syaratnya, kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, lagi berjalan kita tersenggol, tidak ada masalah. Walaupun muncul apa tadi itu, kontaknya itu ada itu, ya, kan nggak sengaja, itu lihat, cantik, kontak dia kan, ada sesuatu yang bergerak, nggak batal. Kenapa? Nggak sengaja, gitu. Jadi kalau mazhab Imam Malik itu fokusnya pada sengaja atau tidak sengaja. Mazhab yang paling ringan tentang masalah wudhu itu mazhab Imam Hanafi. Ini yang paling banyak di India, di Cina, ya, dan di Amerika itu paling banyak mazhabnya Hanafi. Ya, itu memang bersentuhan sengaja, tidak sengaja, ada kontak, tidak ada kontaknya, semua tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu hanya melakukan jima, hubungan suami dan istri. Nah, itu yang batal. Kalau tidak sampai jima, enggak. Ayatnya sama.
Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ayatnya sama, aula mastumun nisa, ya, aula mastumun nisa itu bersentuh, menyentuh perempuan. Imam Imam Syafi'i la mastum, ya. Pokoknya setiap tersentuh batal, gitu dia. La mastum, ya, bentuknya muta'addi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik, la mastum ada namanya lam, ya, ada alifnya, artinya ada kesengajaan. Begitu dia. Kalau mazhab Imam Hanafi, la mastum itu bukan bersentuh. Dalam ayat lain kan disebutkan menyentuh istrinya itu adalah berjima. Buktinya apa? Pernah suatu ketika Nabi SAW mau berangkat ke masjid, Nabi mencium istrinya, gitu. Jadi para ulama itu bukan sekedar hanya melihat teks hadis saja, enggak. Melihat ayat Quran saja, tidak. Para ulama-ulama yang 4 mazhab ini mengkajinya itu dalam betul. Ya, mereka pastikan lagi, benar enggak dari ulama ini? Pastikan lagi dari ulama ini yang memang dekat sekali dengan sanad rantai keilmuannya dengan Rasulullah. Ada kejadian gimana? Oh, Nabi pernah mencium istrinya. Gimana tuh? Nabi mau pergi sholat nih, kok dicium pula istrinya gitu. Terus Nabi nggak wudu lagi? Enggak, Nabi nggak wudu lagi. Makanya hal seperti ini, ya, menjadi salah satu dasar dari mazhab Imam Abu Hanifah. Loh, terus Ustaz, Imam Syafi'i kok batal, Ustaz? Imam Syafi'i menganggap bahwa hadis tentang Nabi mencium istrinya sebelum sholat itu sahih, tetapi itu masuk bagian dari khususiyatun Nabi, keistimewaan Nabi. Nabi berapa istrinya? Sama-sama. Yang masih hidup sama-sama sekali nikah ada berapa? 9. Total 11. Yang sama-sama hidup semua sama dengan Nabi 9 saat bersamaan. Kita boleh beristri 9 saat bersamaan? Nggak boleh, Pak. Kita maksimal berapa? 4. Ya. Jangan cerita 4, 1 aja Ustaz. Ya. 1 aja belum ada lagi, Ustaz. Ya. Kadang-kadang adanya gitu, ada yang belum beristri, cita-citanya 4. Ya. Cita-citanya 4, cita-cita tinggi sekali. Memang ya, sampaikanlah cita-citamu setinggi langit, betul-betul dibuatnya untuk masalah nikah. Ada Pak, saya kenal orangnya, belum nikah tapi cita-cita 4 istri. Padahal kalau udah 1 itu terasa kan, ini 1 aja, aduh, ya kan, berdenyut kepala itu kan. Nah, 1 aja. Nah, itu. Jadi ada yang begitu, ya, Masya Allah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i hadisnya sahih. Tetapi itu khususiyatun Nabi, kekhususan untuk Nabi, karena Sayyidah Aisyah mengatakan siapa yang lebih mampu menahan syahwatnya daripada Rasulullah. Itu. Jadi ada petunjuk arahnya. Ini khusus untuk Nabi nih, gitu. Nah, jadi begitu dia, Pak, ya. Ada gambarannya seperti itu, bahwa memang akan ada nanti irisan-irisan dari 4 mazhab ini yang mungkin kelihatannya kok beda ya. Tapi selama masih dalam koridor 4 mazhab, tidak ada masalah. Dan sebaik-baiknya memang kita ambilnya per package lah. Kalau kita memang dari kecil belajar mazhab Syafi'i, ya sudah itu aja lah. Ya, karena kita mau pindah mazhab pun susah. Ya, kita itu tidak sah sholat kita kalau kita itu asal-asalan, tidak sah. Dia harus ada panduannya. Panduan paling rendah kita tahu ini tata cara sholat. Ini tata cara sholat itu paling rendah, ya, paling tahu, dan itu diajarkan, bukan membaca, diajarkan. Itu minimal. Ya, lebih baik lagi kalau tahu ini pendapat dari Imam Syafi'i. Lebih bagus lagi kalau dia tahu apa dalil-dalilnya. Atau lebih bagus lagi. Tapi ya kalau enggak tidak memang fokus di bidang agama, tidak selesai itu, Pak. Ini kitabnya segini nih, ya. Ini masih satu nih, Pak. Ini juz 1 nih. Juz 1 ini. Ini ada 3 kitabnya. Coba bayangkan, ini kita ngaji kemarin ini udah lompat-lompat habis 1 jam, ya kan? Nah, ini udah berapa menit ini? Pada protes pula, ya kan? Nah, ini kan tinggal 15 menit lagi, 1 jam. Ya, subhanallah. Lanjut dulu, nanti kita tanya jawab lagi, ya.
Yang kedua, syarat sah sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqt. Ya. Mengetahui masuk waktu sholat. Harus tahu. Nggak boleh sholat sebelum masuk waktunya. Nggak sah. Jadi bagaimana kami tahu Ustaz masuk waktu sholat? Nah, ini di antara ru'yah dan hisab. Kalau ru'yah, tuh nengok Pak ke langit. Nah, cuman mendung sekarang, gimana melihatnya? Nggak bisa kan? Itulah kenapa hisab itu juga diakui oleh para ulama. Ya, tengok tadi jam 12.20 azan. Ya, secara hisab itu. Besoknya kita udah tahu berapa jadwal untuk besok. Udah tahu kita dengan hitungan hisab. Jadi hisab itu jangan dianggap hisab itu tidak berguna. Hisab itu berguna dan diakui oleh ulama. Jadi kalau Muhammadiyah mulai puasa itu dengan hisab mereka sah, ya sah aja, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah dengan itu. Ya. Nah, hisab, masa iya yang pelaksanaan sampai 1 tahun ke depan itu udah ada jadwal sholatnya, ya kan? Ada lagi jadwal sholat abadi, ya kan? Iya memang ada, ya kan? Ya ada jadwal sholat abadi dari tahun berapa itu ada kok bisa pas? Coba perhatikan, paling beda 1-2 menit aja paling. Kok bisa pas? Udah ada hitungannya. Udah ada hitungannya luar biasa. Masa iya yang kayak gitu sampai detail, sampai hitungan menit tahu dia, bisa dipastikan dengan hisab itu? Masa iya masalah bulan aja nggak terhitung, kan nggak masuk akal. Ya kan? Nah, itu. Tapi ya kita sebagai umat ikut ulil amri, ya kan? Nah, ikut pemerintah, ikut ulil amri, begitu ya. Yang amannya kan begitu. Baik, kita kembali lagi masuk waktu sholat. Dia harus tahu, harus yakin dulu. Oh, udah masuk waktu sholat. Perhatikan jam. Jangan seperti saya dulu. Saya pernah tuh Pak di masjid. Ya. Saya waktu itu lagi semangatnya nih, tapi masih umur saya berapa tuh? Umur 14 tahun saya. Semangat anak remaja kan, semangat ke masjid. Kalau tidak salah mungkin jam di rumah saya yang mati itu. Ya. Saya tengok jam, udah 12:30. Berangkatlah naik Honda, kebut ke masjid. Dia kebetulan di masjid tidak ada orang. Saya buka pintu masjid, saya tengok jam, oke, ya, lihat sekilas oke. Buka ruangan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, dari kan apa ya teriak-teriak pula kan? Belum waktunya, katanya kan. Paman saya yang manggil dari samping masjid. Saya tengok jam, astagfirullah. Padahal tadi sudah terlihat tuh, ternyata 11:30. 11:30 bukan 11:30. Habis itu kunci pintu, kabur. 1 bulan nggak datang ke masjid itu. Cari masjid lain saya, astagfirullah. Padahal saya lihat itu, saya lihat memang. Makanya semuanya itu saya trauma Pak. Saya trauma lihat jam yang bentuknya model begini itu. Nah, pakai jarum itu. Habis itu tidak mau lagi saya pakai itu. Saya kalau pakai jam itu usahakan yang jam digital. Saya ada jam ini tapi saya tengok juga ke sini. Dan takut salah. Takut salah. Sudah pernah itu sekampung tahu itu. Jadi waktu ada takziah 3 hari kemudian ada takziah, kan saya ikut takziah. Ada bapak-bapaknya letup. Itu kemarin siapa yang azan itu? Saya kira ada yang meninggal sampai diazankan begitu. Astagfirullah, 1 bulan saya nggak ke masjid itu. Ya, jadi pastikan bahwa ketika kita mau sholat, waktunya sudah masuk. Nah, terkait juga dengan ini kita buka puasa nih. Ya, jangan berpatokan kepada masjid dan musola. Kadang-kadang ada masjid dan musola yang aneh itu. Cepat kali dia. Siapa tahu jam dia yang rusak, ya kan? Maka tengok HP aja lah. Kalau jam di HP ini selagi terkoneksi ke internet, insya Allah dia sesuai dengan GMT. Kalau jam ini kadang-kadang jam saya mati, udah lama nggak dipakai kan, ini kan muter-puter gitu kan, baru hidup dia. Kadang lupa saya pakai jam. Ya, lihat jam, ya kan? Kok jam segini? Tengok jam, astagfirullah, belum putar-putar lagi rupanya. Nah, jadi pastikan kalau nanti buka puasa, ya pastikan tengok jam di HP. Tengok jadwal waktu maghribnya itu. Kadang-kadang ada Pak, kadang-kadang ada memang. Jadi kawan saya di satu tempat pernah begitu. Nah, jadi
azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib lagi bulan puasa. Ya, habis azan dia bilang apa? Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, mohon maaf azannya 5 menit lagi. Sekampung batal, Pak. Sekampung batal puasanya. Astagfirullah. Sekampung, Pak. Ya Allah, itu kejadian betul. Ya, tapi bukanlah di tempat kita, itu daerah kampung. Kalau itu daerah kampung, jadi ya orang-orang kan daerah kampung kurang memperhatikan jam, ya kan. Pokoknya patokannya azan kan gitu. Duduk nunggu azan, buka. Nah ini ya. Jadi seperti itu. Ya. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Ya, kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Nah, pusar dan lutut masuk bagian dari aurat, gitu. Karena kata Nabi baina surrati war rukbah, antara pusar dan juga lutut. Maka lutut juga masih masuk bagian dari aurat. Maka di bawahnya, kalau laki ya di bawah, lutut paling bawah. Inilah dia batasnya. Begitu juga dengan pusar kita, ya, pusar ke atas, pusarnya nggak boleh nampak, gitu. Di atasnya itu, dan melingkar ke belakang, ya, bukan pusarnya itu tuh begini, belakangnya turun, ini melingkar gitu. Ini nanti berguna ketika nanti bapak ibu, bapak-bapak ya, bapak-bapak nanti berangkat haji atau umroh kan ihram, ya, pakai pakaian ihram tuh harus di atas itu gitu. Kadang-kadang lorot-lorot tuh nggak boleh di atas. Kalau wanita seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang disebut dengan telapak tangan adalah zahiruha wa batinuha. Nah ini dia. Ini ya, kalau untuk perempuan segini nih. Ini dia. Ini boleh nampak, bukan aurat. Belakangnya Ustaz, belakangnya juga bukan aurat. Belakang juga bukan. Tapi telapak tangan yang ini dalam bahasa Arab al-kaf itu zahiruha wa batinuha, depan belakang. Bukan kayak bahasa Indonesia, telapak itu yang ini Ustaz, ini bukan telapak lagi, punggung tangan. Iya, tapi kita hadis itu kan bahasa Arab gitu. Ya, jadi yang ini. Dan Nabi juga ketika mencontohkan ketika waktu itu Asma, ya, kakaknya Sayyidah Aisyah, waktu itu enggak pakai jilbab waktu itu. Sedangkan sudah turun perintah untuk menutup aurat, maka kata Nabi, kalau perempuan sudah haid, idza hadatil mar'ah, kalau sudah datang haid perempuan, maka tak boleh terlihat dari dirinya kecuali ada wa hadza, kata Nabi. Gitu, makanya namanya telapak tangan dalam fikih aurat adalah ini. Nah, kadang-kadang lucu, saya bawa jemaah umroh kan, ibu-ibu itu pada pakai sarung tangan kelepek-kelepek. Itu dia, tuh ya Bunda, sarung tangan kelepek-kelepek. Kenapa? Kelepek. Ya, lucu saya lihatnya. Lucunya di sini ditutup, di sini terbuka. Kan mau di sini aja dia, ini terbuka di sini, nampak kulitnya. Lah, Bu. Itu nampak orang ibu. Enggak, kan ada pakai sarung tangannya, katanya. Iya, di sini tertutup, yang di sini nampak. Karena Pak turun bajunya. Saya bilang, Bu, bukan itu yang namanya telapak tangan, ini dan ini. Jadi gimana? Pakai manset. Pakai manset tertutup segini. Itu pada bagus. Jadi artinya kalau wanita itu auratnya dalam melaksanakan ibadah sholat itu wajah dan telapak tangan. Ya. Bahkan kalau dia pakai cadar, dia harus buka cadarnya. Nah itu, ya, harus buka cadarnya sehingga hidungnya bisa menyentuh tempat sujud. Nah itu. Kalau masker gimana Ustaz? Masker di masa Covid dulu masih boleh. Ya, tapi sekarang nggak boleh lagi. Ya, sekarang nggak boleh lagi. Ada kemudahan Ustaz? Ada. Kemudahan masih ada. Selagi kena masih kepala, dahi kita ini, hidung nggak kena tidak membatalkan. Ya, masih sah. Tapi makruh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Masih makruh dia. Nah, itu. Jadi masalah satrul aurah, menutup aurat itu tadi. Dan kemudian ketika menutup aurat ini ada yang penting diperhatikan. Ketika menutup aurat,
kain yang menutup aurat tidak boleh transparan. Nah, ya, kalau transparan sama aja gitu kan, plastik tutup gitu kan. Ya, plastik bening pula lagi kan, nah, kan itu nggak tutup aurat namanya. Ataupun dia membayang, transparan atau membayang, misal pakaian putih. Ya, kalau laki-laki jarang, ibu-ibu sering membayang, ya, oke membayang. Pakai tertutup, memang jilbab juga panjang kan, tapi jilbabnya putih tipis, dalamnya nampak, rambut masih nampak. Pakai mukena, tapi terlalu tipis, warnanya putih pula lagi, nampak hitam-hitam begitu. Itu membayang, itu tidak menutup aurat. Nah, itu tidak tutup aurat itu namanya. Jadi tidak, kalau nggak tutup aurat berarti tidak sah sholatnya. Itu dia, itu yang penting. Yang kedua, tidak boleh ketat. Ketat itu benar-benar membentuk lekuk tubuh. Kalau bapak-bapak pakai celana jeans, ya, kalau celana jeans yang masih agak longgar tidak ada masalah. Tapi ada celana orang pakai celana jeans ketat betul, ya kan? Ya apa namanya? Skinny ya, ya ketat betul, ya kan? Pikir kalau perempuan entahlah, ini laki-laki, aduh, kan? Nah, ketat betul, ini tidak bisa, ya tidak bisa. Nah, itu, jadi tidak transparan, tidak membayang, dan tidak membentuk. Nah, terkait dengan masalah aurat ini bapak-bapak nih, ya abang-abang juga sering kalau lagi sholat itu ketika ruku nampak belahan belakang. Celeng. Iya, itu batal sholatnya, ya, dan juga membuat orang hampir batal. Lagi rukuk gini, astagfirullahaladzim. Ya. Maka pastikan jangan sampai dia itu nampak. Kalau nampak batal sholatnya, ya batal sholatnya. Tidak bisa. Ini biasa kan karena apa namanya, mungkin udah dulu agak gemuk, jadi kemudian lama-lama apalagi gara-gara Ramadan ini kan agak kurus sedikit kan, turun berat badan, longgar celana itu. Ketika longgar celana itu, baju ngepas, tentu baju ketarik ke atas, celana ketarik ke bawah. Kadang-kadang begitu agak kan, kalau mau ruku mau sujud ya kan, kalau pas di depan nih, kan tutup begini. Kan? Itu penting itu kan, karena banyak, ya kan, banyak. Ini masalahnya banyak terjadi. Itu batal sholatnya, tidak sah sholatnya karena terbuka auratnya. Tapi nggak sengaja, nggak ada hubungan dengan nggak sengaja itu. Orang dia yang sengaja memakai pakaian itu kok, ya. Itu terkait dengan masalah keabsahan sholat kita. Yang keempat dan yang terakhir ini adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, Bapak Ibu yang rahmati Allah, fawalli wajhaka syatral. Ya, syatral itu arah. Ya, arah. Maksudnya begini. Kalau kita di Indonesia, arah kiblat itu ke arah barat. Ya, ke arah barat. Jadi kalaupun nggak tepat betul itu tidak menjadi problem. Tapi arahnya udah ke sana gitu. Karena nggak akan mungkin kita bisa yang jauh dari Indonesia bisa tepat betul kita kena ke arah Ka'bah, itu nggak mungkin, mustahil. Ya, 0,00000 milimeter saja bergeser, ya macam nembak kan. Kalau jarak dari sini 10 meter, ya, bergeser sedikit masih kena. Tapi kalau jaraknya sudah 100 meter, 1 mili saja bergeser jauh tuh arahnya. Apalagi sampai ke Ka'bah, ke Mekah, mau gimana caranya? Maka memang paling baik, paling afdol setepat mungkin, setepat mungkin. Tapi kalau nggak memungkinkan, yang penting arahnya ke sana. Maka para ulama mengatakan begini, kalau posisi kita dalam Masjidil Haram, maka kiblat kita adalah harus nengok Ka'bahnya.
harus nampak Ka'bahnya. Kita dalam Masjidil Haram harus nampak lah. Ya. Kalau kita di luar Masjidil Haram kan nggak nampak lagi Ka'bahnya. Maka arah kiblat kita adalah ke arah Masjidil Haramnya gitu. Orang yang agak jauh dari Masjidil Haram, makanya sekarang ada jam gadang itu di sana kan, Tower Zam-Zam itu. Orang di luar atau agak jauh dari kota Mekah, seputaran kota Mekah, kalau mau menghadap ke arah kiblat mereka tengok jam itu aja. Dari jauh nampak 18 km nampak tuh masih jamnya. Lihat ke sana, udah. Walaupun nggak tepat betul kan, towernya kan bukan di dalam Ka'bah, bukan dalam Masjidil Haram, kan di sampingnya. Tower Zam-Zam itu kan. Tapi nggak apa-apa, udah mengarah ke sana. Kalau orang yang di luar kota Mekah, di Madinah kah, di Jeddah, di Riyadh, maka cukup menghadapkan wajahnya ke arah kota Mekah. Nggak pala perlu sampai tepat ke Ka'bahnya, nggak pala perlu. Orang yang di luar negara Arab Saudi, maka arah kiblatnya kemana? Ke arah Arab Saudi. Indonesia ada ke arah Arab Saudi aja. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ya berkesempatan pula berangkat ke bukan dalam negeri lagi, bukan luar negeri lagi, ke bulan, masih wajib sholat? Ya masih lah, masih hidup, masih wajib sholat. Tapi arah kiblatnya kemana Ustaz? Itu kalau dari luar angkasa, bisa lihat di live streaming NASA itu ya, dari bulan nampak muter-muter tuh ya, bumi itu. Terus gimana mau sholatnya? Kan nggak mungkin ya. Arah kiblatnya itu cukup ke arah bumi. Seandainya ada satu pesawat ulang-alik luar biasa sampai kita keluar dari galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda, cukup menghadapkan kiblat kita ke arah galaksi Bima Sakti. Begitulah dia. Itulah makna dari syatral, ke arah. Maka kalau misalnya ada masjid atau musola, ya kita pastikan dengan ini. Kalau belum masih mau berdiri, betul-betul lah tepatkan itu kan, ditepatkan betul dia. Tapi kalau sudah berdiri, kalau lebih tidak dilihat arah kiblat, agak miring sedikit, enggak apa-apa, masih terpenuhi syarat tadi syatrol tadi. Tidak pala perlu sampai semua harus digeser semua, miringkan semua. Tidak pala perlu seperti itu. Ya, tidak pala perlu. Karena makna dari syatrol adalah arah, bukan sampai tepat. Nah, itu dia. Jadi jangan jadi satu masalah. Ada masjid kawan saya begitu, yang ini harus tepat betul. Ya, ini ada aplikasi tepat betul begini, ini matrix. Akhirnya apa? Pecah masjid. Dekat sini tempatnya itu. Pecah masjid. Ya, sebagian di sini sana musola dibikin jadi masjid. Ya, berpisah. Akhirnya dipecahkan. Padahal sebenarnya tidak sampai sebegitunya. Syatral itu adalah hikmah yang luar biasa ke arah Masjidil Haram. Baik, ini kajian selanjutnya nanti kita akan sampai kepada rukun sholat ya. Yang penting ini sudah selesai dengan syarat sah sholat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita dalam keadaan suci, kemudian pastikan sudah masuk waktu sholat, pastikan bahwa kita menutup aurat, dan pastikan kita menghadap ke arah kiblat. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.